Amerika Serikat telah menjadi sorotan dunia untuk waktu yang lama, akan tetapi ini tidak membuat sekutunya menjadi lebih dekat. Amerika Serikat memang memiliki banyak sekutu, tetapi tidak satupun dari sekutu mereka itu setia pada Amerika. Hal ini dapat kita lihat dari perubahan arah Jepang yang meninggalkan Amerika Serikat dan membentuk kemitraan dengan China dan BRICS. Dan di episode kali ini kita akan membahas kerjasama Jepang dengan BRICS akan membantu Jepang di masa depan dan mengapa Jepang perlu untuk menjauh dari Amerika Serikat. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak sekutu Amerika Serikat telah meninggalkan Amerika Serikat demi bergandengan tangan dengan China dan Rusia. Ini adalah saat-saat di mana Amerika Serikat merasa sangat khawatir karena mereka tidak dapat memaksa siapapun untuk tetap bersama lebih lama lagi. Di dalam berita-berita internasional, negara-negara yang membelakangi Amerika Serikat telah menjadi sorotan utama tajuk berita mereka. Baru-baru ini, Jepang yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat telah memutuskan untuk berdamai dengan Rusia dan China dan mengakhiri sanksinya. Sanksi Jepang terhadap Rusia adalah karena keinginan Amerika Serikat di waktu lalu. Akan tetapi, karena kondisi Amerika Serikat yang tidak berdaya saat ini, Jepang sudah tidak mau lagi menuruti kemauan Amerika. Jepang berencana menghapus pangkalan militer Amerika Serikat di negaranya dan menjadikannya negara yang lebih damai. Amerika Serikat telah menguasai Jepang untuk waktu yang lama. Dengan kehadiran militernya di negara itu, Jepang harus menuruti semua perintah Amerika Serikat karena di bawah tekanan. Banyak ahli berpendapat bahwa sanksi Jepang terhadap Rusia juga merupakan akibat tekanan dari Amerika Serikat. Dengan kata lain, selama ini Jepang harus menuruti apapun yang dikatakan Amerika Serikat. Padahal, banyak penduduk setempat yang memprotes kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah mereka. Dan lebih dari 70% penduduk setempat menyatakan bahwa mereka tidak ingin ada pangkalan militer asing di negara mereka. Dan protes-protes penolakan seperti ini kerap terjadi di Jepang, akan tetapi suara mereka seperti tidak didengar sekalipun. 3/4 of American bases in Japan are located on this very small island, and many Okinawans say the bases bring trouble. Para penduduk ini ingin Amerika Serikat keluar dari negara mereka, karena walaupun ahli-ahli Amerika Serikat mendukung Jepang, tetapi itu tetap tidak layak. Lantas, kenapa sebagian warga Jepang menyetujui akan kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat di negara mereka? Ini semua karena mereka merasa tidak aman dari Korea Utara. Mereka membutuhkan pertahanan untuk memastikan Korea Utara tidak menyerang mereka. Karena kekuatan militer Jepang tidak sebanding dengan militer Korea Utara. Inilah salah satu alasan kenapa Jepang meminta bantuan militer Amerika Serikat. Tetapi Amerika Serikat tidak perlu sampai mendirikan pangkalan militer di Jepang untuk membantunya. Sebenarnya Amerika Serikat hanya perlu mendukung dan berjanji untuk memberikan senjata kepada Jepang, dan itu sudah cukup. Akan tetapi Amerika Serikat memutuskan untuk mendirikan pangkalan militer di Jepang, dan mereka menyatakan bahwa pangkalan militer ini akan menjadi basis perlindungan bagi Jepang. Tetapi setelah membuat pangkalan militer, ancaman Korea Utara berakhir dan ancaman dari Amerika Serikat pun dimulai. Dan saat Amerika Serikat membantu Jepang, itu membutuhkan sesuatu sebagai imbalan juga. Dan terkadang apa yang mereka ingin Jepang lakukan terlalu tidak adil. Seperti saat Amerika Serikat meminta Jepang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan berhenti untuk membeli minyak mereka. Bahkan jika Jepang tidak mau melakukan itu, mereka akan memaksanya. Tetapi ketika kekuatan Amerika Serikat menurun, Jepang mulai menjauh dari Amerika Serikat. Jepang mencoba menjadi bagian BRICS untuk memiliki masa depan yang aman. Tetapi pertanyaannya, akankah BRICS membantu Jepang menghentikan ancaman dari Korea Utara? Dengan Jepang memutuskan untuk menjadi bagian dari BRICS karena mereka dapat membantu Jepang dengan lebih baik daripada Amerika Serikat.
Itu karena anggota BRICS sudah menjalin hubungan baik dengan Korea Utara, dan Korea Utara juga telah mendekati BRICS untuk menjalin persahabatan. Kim Jong-un ingin menjalin hubungan baik dengan BRICS dan mempromosikan bisnisnya dengan China dan anggota BRICS. Jadi, berjabat tangan dengan BRICS ini secara otomatis berarti juga berjabat tangan dengan Korea Utara. Korea Utara tidak akan mengancam anggota BRICS karena negara-negara anggota BRICS seperti China, Rusia, dan India adalah salah satu negara-negara terkuat di dunia. Jadi ketika Jepang menjalin hubungan baik dengan BRICS, maka Jepang tidak perlu lagi pangkalan militer Amerika Serikat di negaranya. Dan hal ini tentu akan membuat penduduk Jepang merasa senang dan secara bersamaan telah membantu Jepang untuk meredakan ketegangan dengan negara-negara sahabat BRICS. Tidak ada anggota BRICS yang akan mendirikan pangkalan militer di Jepang karena alasan membantu. Yang mereka lakukan adalah mendukung seperti sekutu yang sebenarnya. Ini tidak hanya akan menjadikan Jepang lebih aman dan terjamin, tetapi Jepang juga akan mendapatkan banyak manfaat lainnya. BRICS bertujuan untuk mempromosikan bisnis di masa depan, dan menjadi bagian dari BRICS tentu akan membantu Jepang memperluas pembangunannya. Jepang merupakan negara yang sangat baik dalam hal teknologi dan infrastruktur, dan ini akan memberikan banyak value untuk BRICS. Melihat ketertarikan Jepang menjadi bagian BRICS, ini sudah jelas bahwa masa depan hanya ada di BRICS. Artinya, setiap negara harus meninggalkan Amerika Serikat dan berjabat tangan dengan BRICS jika ingin negaranya maju. Skenario ini juga menceritakan tentang keterlibatan Amerika Serikat di negara lain. Jika Amerika Serikat membantu Jepang dengan pangkalan militernya, lantas mengapa Jepang harus meninggalkan Amerika Serikat? Ini semua terjadi karena di masa lalu, Jepang tidak punya pilihan lain selain harus menjadi sekutu Amerika Serikat. Akan tetapi, hal itu tidak memberikan banyak manfaat bagi Jepang. Jadi, ketika Jepang mendapat kesempatan untuk bersekutu dengan BRICS, Jepang segera memutuskan untuk menjauh dari Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak membantu sekutunya di masa-masa sulit. Ini karena Amerika Serikat hanya memanfaatkan kesulitan mereka. Amerika Serikat hanya memainkan permainan politik dan menggunakan negara yang tertekan untuk mendapatkan keuntungan darinya. Kami tidak yakin apakah masih ada negara yang lebih suka tetap bersekutu dengan Amerika Serikat di masa depan, dan kemungkinan besar banyak negara akan lebih suka bersekutu dengan BRICS. BRICS selama ini telah membantu banyak negara dan tidak mengambil keuntungan yang tidak adil, dan kita akan melihat banyak negara berbalik arah di masa depan. Dan secara otomatis akan mengurangi pengaruh Amerika Serikat secara global. Jadi apakah menurut Anda Jepang melakukan kudeta melawan Amerika Serikat untuk berteman dengan BRICS? Atau apakah Amerika Serikat akan menerima kekalahannya jika dipaksa keluar dari Jepang? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.